prinsip-prinsip etika dan keamanan dalam dunia digital. Di era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi secara bijak menjadi keharusan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi individu dan masyarakat. Berikut adalah 11 prinsip utama dalam dunia digital yang mencakup aspek keamanan, etika, produktivitas, inklusivitas, hingga dakwah dan penyebaran kebaikan. 1. Kebenaran dan orisinalitas informasi. Menjaga kebenaran dan orisinalitas informasi adalah kunci untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi. Dalam dunia digital, verifikasi informasi sebelum menyebarkannya sangat penting agar tidak menyesatkan masyarakat. Landasan. Quran Surat Al-Isra, pukul 17.36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Teori korespondensi, Aristoteles kebenaran harus sesuai dengan realitas. Dampak positif. Tanda centang putih tebal meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi digital. Tanda centang putih tebal meminimalkan penyebaran berita palsu. Dampak negatif. Tanda silang hoaks dapat memicu konflik sosial dan politik. Tanda silang masyarakat sulit membedakan informasi asli dan palsu. 2. Keamanan dan perlindungan privasi. Melindungi data pribadi dan informasi digital dari ancaman siber seperti peretasan dan phishing adalah tanggung jawab setiap pengguna internet. Landasan. Quran Surat An-Nur 24:27, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Privasi by Design, An-Chafuqian, 1990-an. Keamanan data harus diterapkan sejak awal desain sistem digital. Dampak positif. Tanda centang putih tebal pengguna merasa lebih aman dalam berinteraksi digital. Tanda centang putih tebal berkurangnya risiko pencurian identitas. Dampak negatif. Tanda silang kebocoran data dapat mengancam keamanan individu dan organisasi. Tanda silang meningkatnya kasus kejahatan siber. 3. Etika dan akhlak dalam interaksi digital. Interaksi digital harus dilakukan dengan sopan, tidak mengandung ujaran kebencian, dan menghargai perbedaan pendapat. Landasan. Quran Surat Al-Hujurat 49:11, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Netiquette, Shea, 1994. Sedih pedoman etika dalam komunikasi digital. Dampak positif. Tanda centang putih tebal media sosial menjadi tempat yang lebih sehat dan produktif. Tanda centang putih tebal mengurangi konflik dan cyberbullying. Dampak negatif. Tanda silang penyebaran ujaran kebencian dapat merusak persatuan. Tanda silang cyberbullying dapat berdampak pada kesehatan mental korban. 4. Produktivitas dan manfaat dalam konten digital. Konten yang dibuat dan dibagikan harus bermanfaat, memiliki nilai edukatif, serta tidak hanya untuk mencari sensasi atau viralitas. Landasan. Quran Surat An-Nahl 16:69, dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Content Marketing Theory, Pulisi, 2012. Sedih konten berkualitas menarik audiens secara organik. Dampak positif. Tanda centang putih tebal masyarakat lebih teredukasi melalui konten yang bermanfaat. Tanda centang putih tebal platform digital menjadi lebih berisi informasi positif. Dampak negatif. Tanda silang konten clickbait dan hoaks semakin menjamur. Tanda silang pengguna lebih terpapar informasi yang tidak memiliki nilai edukasi. 5. Tanggung jawab dan kesadaran digital. Pengguna internet harus menyadari dampak dari setiap aktivitas digital mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Landasan. Quran Surat
Al-Isra, pukul 17.36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Digital Citizenship Theory, Libel, 2011 Sedih hak dan kewajiban pengguna internet. Dampak positif. Tanda centang putih tebal meningkatkan kesadaran pengguna terhadap jejak digital. Tanda centang putih tebal mengurangi dampak negatif kecanduan digital. Dampak negatif. Tanda silang penyalahgunaan teknologi dapat merugikan individu lain. Tanda silang kurangnya kesadaran digital meningkatkan kejahatan siber. 6. Syukur dan pemanfaatan teknologi secara positif. Teknologi adalah nikmat yang harus disyukuri dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Landasan. Quran Surat Ibrahim 14:7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Teknologi Acceptance Model, Davis, 1989 Sedih teknologi yang bermanfaat akan lebih diterima oleh masyarakat. 7. Keseimbangan dan pengelolaan waktu digital. Menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata, agar tidak kecanduan teknologi. Landasan. Quran Surat Al-Asr 103:13. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal saleh. Digital Detox Theory, Alter, 2017 Sedih teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. 8. Keberlanjutan dan inovasi digital. Teknologi harus dikembangkan dengan memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi agar tetap berkelanjutan. Landasan. Quran Surat Al-Baqarah 2205. Allah tidak menyukai kerusakan. Triple Bottom Line, Elkington, 1994 Sedih teknologi harus seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. 9. Keadilan dan inklusivitas digital. Teknologi harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Landasan. Quran Surat Al-Maidah 5:8. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Digital Divide Theory, Van Dijk, 2005 Sedih kesenjangan akses digital harus dikurangi. 10. Dakwah dan penyebaran kebaikan di dunia digital. Teknologi harus digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan kebaikan sosial secara bijaksana. Landasan. Quran Surat An-Nahl 16:125. Serulah, manusia, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Uses and Gratification Theory, Blumler Katz, 1974 Sedih dakwah digital harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens. 11. Keamanan dan perlindungan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Landasan. Quran Surat Al-Hujurat 49:12. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. General Data Protection Regulation, GDPR, 2016 Sedih hak pengguna untuk mengontrol datanya sendiri. Kesimpulan. Ke-11 prinsip ini membentuk panduan etika dalam penggunaan teknologi digital agar lebih aman, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat